Ada cerita yang ini, ada wartawan banyak ya, gak enak saya. Tapi nggak apa-apalah. Kalau udah capres semua dipelajari, ya kan? Semua dicek. Jadi ada cerita yang saya dengar ini sesudah saya tinggalkan Magelang. Ceritanya kalau ada 100 taruna yang dihukum di lapangan, pasti satu di antara 100 kadet taruna Prabowo. Kalau ada 30 taruna yang dihukum di lapangan, salah satu dari 30 pasti ada taruna Prabowo. Kalau 10 yang sedang dihukum, satu dari 10 pasti ada Prabowo. Dan kalau kamu lihat satu taruna sedang dihukum, yaitu Prabowo. Itu cerita turun-temurun saya dengar itu. Aduh. Suatu saat saya dengar cerita itu dan saya kembali ke Magelang. Kumpul semua taruna, semua pelatih, guru, dosen, dan saya ulangi cerita ini. Saya bilang, oke, itu benar dulu. Tapi sekarang saya kembali sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Jadi taruna terbaik, ya kan, taruna yang nakal. Sekarang kita bekerja sama, saudara-saudara. Jadi Pak SBY ini selalu the best. Dimanapun beliau tuh selalu lulus terbaik, berbuat terbaik dan sebagainya. Itulah cerita. Jadi waktu itu beliau lulus tahun 73. Saya masuk sama-sama beliau tahun 70 sama-sama gitu. Tapi nampaknya Akademi Militer sangat mencintai saya. Saking cintanya, aku dikasih pendidikan tambahan 1 tahun. Kalian ketawa ya. Itu beasiswa loh. Tambah 1 tahun. Karena saking sayang sama saya gitu. Jadi itu perjalanan, dan kita punya latar belakang hampir sama. Kita punya mentor, kita punya guru, kita sama-sama muridnya Pak Sarwo Edi Wibowo, seorang pemimpin yang dulu menjadi idola kita semua. Jadi saya tuh Pak SBY, saya masuk Baret Merah karena saya lihat Pak Sarwo Edi. Idola saya Sarwo Edi Wibowo dulu. Bowonya sama, beliau Wibowo, saya Prabowo, jadi ada Bowo, aduh, aku pingin seperti Sarwo Edi ini gitu. Benar itu, saya tidak ngarang. Jadi saya kenal Pak Sarwo, kemudian beliau juga sahabat orang tua saya, waktu sama-sama menghadapi masalah-masalah di saat-saat kritis bangsa Indonesia. Itulah kawannya. Jadi Pak Prabowo menceritakan kisahnya waktu beliau di Taruna. Nah ternyata Pak Prabowo ini salah satu taruna yang unik di masa itu ya. Selalu mendapat hukuman. Berarti nakal Pak Prabowo waktu itu. Makanya sering kena hukuman. Tapi ingat kawan, garis tangan ya, takdir tidak ada yang tahu ya, selama manusia berdoa dan berusaha, pasti ada jalan yang terbaik untuk berbuat yang terbaik selama hidup di dunia ini. Jadi jangan ragu kawan, teruslah berlomba-lomba berbuat kebaikan ya, karena sungguh tidak ada manusia yang sempurna, tapi yang ada adalah
manusia yang berusaha untuk selalu menjadi lebih baik. Mantap.